warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Jimsan ST Mkom. Saya Sulfiani Rahma dengan NIM 2412105899. Saya Suhalisa Syarani Putri dengan NIM 2412105997. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sistem operasi mengatur, mengelola, dan menentukan urutan eksekusi proses agar kinerja komputer tetap optimal. Dalam video ini kami akan membahas mulai dari deskripsi penjadwalan proses, kriteria penjadwalan, tipe-tipe penjadwalan, hingga algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem operasi. Harapannya melalui penjelasan yang akan kami sampaikan, teman-teman dapat memahami konsep penjadwalan proses dengan lebih mudah dan jelas. Selanjutnya, mari kita masuk ke materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi penjadwalan proses, kriteria penjadwalan, dan tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama ada deskripsi penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah inti dari bagaimana sistem operasi mengelola sumber daya CPU. Mekanisme yang pertama itu ada mekanisme sistem operasi urutan kerja. Ini adalah fungsi sistem operasi yang menentukan proses mana yang akan diberi akses ke CPU, kapan dan berapa lama. Ini seperti manajer lalu lintas di persimpangan jalan. Yang kedua ada proses berjalan. Penjadwalan memastikan banyak proses atau program yang sedang dieksekusi bisa berjalan secara bergantian di CPU, memberikan ilusi bahwa semua berjalan bersamaan. Yang ketiga, kapan dan berapa lama. Yang poin pertama ada kapan. Menentukan waktu terbaik untuk mengalihkan CPU dari satu proses ke proses lain. Sedangkan berapa lama itu menentukan durasi waktu yang dialokasikan CPU untuk setiap proses atau dikenal sebagai time slice. Yang keempat ada optimasi kinerja komputer. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan penggunaan CPU atau CPU utilization, meminimalkan waktu tunggu atau waiting time, dan memastikan respon yang cepat. Yang kedua ada kriteria penjadwalan atau tujuan yang ingin dicapai. Kriteria ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik sebuah algoritma penjadwalan bekerja. Yang pertama ada adil atau fairness. Semua proses harus mendapatkan jatah waktu CPU yang sama atau tidak ada proses yang kelaparan atau starvation. Gambar timbangan atau keseimbangan ini efisiensi memastikan CPU sibuk atau tidak menganggur sebanyak mungkin. Idealnya CPU utilization tinggi. Adapun gambar perbandingan yang kedua itu 5.1 atau maximizing throughput atau output. Yang ketiga respon time, waktu yang dibutuhkan dari saat permintaan diajukan hingga respon pertama diberikan. Penting untuk sistem interaktif. Gambar anak menunggu atau bertanya seberapa cepat pengguna mendapat feedback. Yang keempat ada sistem interaktif. Penjadwalan harus memprioritaskan respon time yang cepat atau seperti saat Anda mengetik di dokumen. Gambar orang-orang berdiskusi atau presentasi atau aplikasi yang membutuhkan interaksi cepat. Yang kelima ada sistem waktu nyata atau real time. Penjadwalan harus memastikan proses selesai dalam batas waktu yang ketat atau deadline. Ada turnaround time. Total waktu yang dihabiskan proses di dalam sistem. Datang, waktu eksekusi tambah waktu menunggu. Tipe-tipe penjadwalan atau pembagian berdasarkan jangka waktu. Ada 3 jenis penjadwalan yang bekerja pada tingkatan yang berbeda. Yang pertama ada jangka pendek atau short term scheduler. Fokus memilih proses mana dari ready queue di memori utama atau RAM yang akan segera dieksekusi CPU. Frekuensi sangat sering atau setiap beberapa milidetik.
Contoh dipicu oleh sistem call atau interupsi. Yang kedua ada jangka menengah atau medium term scheduler. Fokus mengurangi beban memori utama, proses yang tertunda atau misalnya karena memori penuh akan dipindah dari memori utama ke memori sekunder atau hard drive. Mekanisme swapping atau memindahkan proses ke secondary memory dan memindahkannya kembali nanti. Yang ketiga ada jangka panjang atau long term scheduler. Fokus menentukan proses baru yang mana akan ditambahkan ke dalam kelompok proses yang siap dieksekusi atau dari memori sekunder ke memori utama. Frekuensi jarang atau mengontrol derajat multiprogramming. Contoh, proses batch atau proses yang tidak interaktif seperti pencetakan laporan besar. Sekian dari saya, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu selanjutnya kita masuk pada istilah-istilah penjadwalan disk. Nah, di bagian ini dalam sistem operasi, antrian adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan proses atau pekerjaan yang menunggu giliran untuk dieksekusi oleh CPU. Nah, antrian real time berarti proses-proses yang masuk harus diproses langsung karena memiliki batas waktu atau deadline. Nah, antrian proses juga berhubungan dengan memori atau RAM. Ketika proses berjalan, CPU mengambil proses dari ready queue atau antrian siap. Nah, proses yang aktif akan ditempatkan di RAM karena RAM adalah tempat kerja utama saat program berjalan. Jadi, proses yang menunggu tetap berada di antrian. Selanjutnya, dalam penjadwalan CPU, prioritas adalah nilai yang menentukan proses mana yang lebih dulu dijalankan. Proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi sebelum proses prioritas rendah, meskipun mereka datang lebih dulu. Warna merah pada gambar menunjukkan proses yang dianggap lebih penting. Pada bagian ini dijelaskan tentang preempsi, yaitu kemampuan sistem operasi untuk menghentikan sementara yang sedang dijalankan oleh CPU, kemudian memberikan giliran kepada proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi atau lebih mendesak. Preempsi terjadi ketika ada proses baru yang lebih penting masuk atau ketika waktu jatah eksekusi proses atau time slice sudah habis. Dengan demikian, preempsi memungkinkan CPU untuk selalu menjalankan proses yang dianggap lebih kritis terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini yaitu menjelaskan dua istilah penting dalam pengukuran kinerja prosesor. Yang pertama adalah lama proses atau dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf T kecil, yaitu waktu murni yang dibutuhkan CPU untuk memproses suatu tugas sampai selesai tanpa gangguan. Ini juga dikenal sebagai CPU burst time. Istilah kedua adalah lama tanggap. Nah, atau biasa disimbolkan dengan huruf T, yaitu total waktu yang diperlukan sebuah proses sejak pertama kali masuk ke sistem hingga proses tersebut selesai dieksekusi sepenuhnya oleh prosesor. Lama tanggap ini mencakup waktu yang menunggu di antrian maupun waktu yang digunakan CPU untuk menjalankan proses tersebut. Nah, selanjutnya itu ada istilah lama tanggap dengan menghubungkan kepada dua konsep dalam analisis kinerja CPU, yaitu turnaround time dan response time. Nah, turnaround time adalah total waktu yang dialami sebuah proses mulai dari datang ke antrian hingga selesai dieksekusi. Sementara itu, response time adalah waktu yang dibutuhkan proses untuk mendapatkan respon pertama dari CPU, yaitu sejak proses masuk hingga pertama kali dijalankan. Response time penting dalam sistem interaktif karena menentukan seberapa cepat pengguna merasakan sistem merespon permintaan mereka. Nah, kita masuk pada cara menghitung nilai rata-rata lama tanggap
allowed time rata-rata. Nah, untuk beberapa proses yang berjalan secara bersamaan, jika terdapat n proses dan masing-masing proses memiliki lama tanggap, maka rata-rata lama tanggap dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai t dan setiap proses, lalu membagikannya dengan jumlah proses. Rumus ini digunakan untuk menilai seberapa efisien kinerja sistem dalam menyelesaikan semua proses secara keseluruhan. Semakin kecil nilai TR, semakin cepat sistem menyelesaikan proses-proses tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus penjadwalan waktu tanggap atau disimbolkan dengan huruf R besar dan T kecil. Nah, bagian ini menjelaskan konsep waktu tanggap atau RT, yaitu perbandingan antara lama proses total. Pada slide dijelaskan bahwa terdapat waktu sia-sia, yakni selisih antara T besar dan T kecil yang menunjukkan waktu terbuang di antrian atau waktu yang hilang akibat preempsi. RT kemudian dihitung sebagai rasio waktu kerja CPU murni terhadap total waktu proses berada pada sistem. Nah, nilai RT menunjukkan efisiensi eksekusi suatu proses. Semakin besar RT, maka semakin sedikit waktu yang terbuang. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus penjadwalan rasio penalti atau biasa disimbolkan dengan huruf R besar dan P kecil. Pada bagian ini dijelaskan tentang rasio penalti, yaitu perbandingan antara lama tanggap dengan lama proses. Nah, rasio ini menggambarkan seberapa besar hukuman atau tambahan waktu yang dialami suatu proses selama berada di sistem dibanding waktu kerjanya yang sebenarnya. Jika nilai RP besar, berarti proses tersebut mengalami banyak waktu menunggu atau banyak gangguan preempsi. Rasio penalti ini membantu menilai kualitas penjadwalan CPU dari sudut pandang seberapa besar beban tambahan yang dialami suatu proses. Nah, selanjutnya kita masuk pada algoritma penjadwalan, yaitu pertama-tama dilayani atau biasa disebut PT-PD atau FIFO. Nah, slide ini memperkenalkan algoritma penjadwalan pertama tiba, pertama dilayani, atau dikenal juga sebagai first out. Nah, algoritma ini bekerja tanpa menggunakan prioritas dan tanpa preempsi, sehingga proses yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Jika beberapa proses tiba secara bersamaan, maka proses tersebut tetap dijalankan sesuai urutan kedatangannya dalam antrian. Nah, konsep dasar algoritma ini mirip dengan antrian pada kehidupan sehari-hari. Siapa yang datang lebih awal, maka akan dilayani terlebih dulu. Selanjutnya kita masuk pada tabel data proses pada algoritma PT-PD. Nah, slide ini menampilkan tabel berisi daftar proses yang akan untuk menghitung penjadwalan menggunakan algoritma PT-PD. Tabel tersebut memperlihatkan 4 proses. Yang pertama ada A, B, C, dan D. Nah, masing-masing dengan waktu kedatangan atau arrival time dan lama proses. Nah, proses A datang pada waktu 0 dengan durasi 4. Proses B tiba pada waktu 1 dengan durasi 7. Proses C tiba pada waktu 3 dengan durasi 3. Dan proses D tiba pada waktu 7 dengan durasi 8. Data ini menjadi dasar untuk menentukan urutan eksekusi proses sesuai aturan, yaitu siapa yang tiba lebih dulu, maka dia dilayani lebih dahulu. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian algoritma PT-PD. Nah, di bagian slide ini menjelaskan proses perhitungan dan hasil akhir dari penjadwalan menggunakan algoritma PT-PD. Setiap proses dihitung mulainya, waktu selesainya, serta lama tanggapnya. Karena PT-PD tidak memiliki preempsi, setiap proses akan selesai sebelum proses berikutnya dimulai. Perhitungan menunjukkan proses A mulai pada waktu 0 selesai pada waktu 4, disusul proses B mulai pada waktu 4 dan selesai
pada 11. Kemudian proses C yang berjalan pada waktu 11 hingga 14. Dan proses D dari waktu 14 sampai 20. Di akhir slide ditampilkan perhitungan total lama tanggap seluruh proses beserta rata-ratanya. Diagram barisan proses di bagian bawah menunjukkan alur eksekusi proses secara visual dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya kita masuk pada algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan atau istilah SJF non-preemptive. Nah, slide ini memperkenalkan algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan atau SJF. Nah, pada algoritma ini, proses yang memiliki lama proses atau CPU burst paling pendek akan mendapatkan prioritas untuk dijalankan terlebih dahulu. Nah, jenis SJF yang ditampilkan pada slide ini adalah tanpa preempsi. Artinya, proses yang sedang berjalan tidak dapat dihentikan, meskipun ada proses yang baru datang dengan durasi lebih pendek. Jika proses terpendek belum tiba, maka sistem menjalankan proses yang sudah ada terlebih dahulu hingga selesai. Konsep SJF mirip seperti memilih antrian yang paling cepat. Kita lebih memilih antrian yang paling pendek agar lebih cepat selesai. Selanjutnya kita masuk pada tabel data proses pada algoritma SJF. Nah, di bagian ini menampilkan tabel berisi daftar proses yang akan digunakan untuk melakukan perhitungan penjadwalan menggunakan algoritma SJF. Tabel ini menunjukkan 4 proses, yaitu A, B, C, dan D, masing-masing dengan waktu kedatangan atau arrival time, dan lama proses atau CPU burst. Proses A tiba pada waktu 0 dengan durasi 5, proses B tiba pada waktu 3 dengan durasi 7, proses C tiba pada waktu 5 dengan durasi 2, dan proses D tiba pada waktu 6 dengan durasi 4. Data ini akan menjadi dasar untuk menentukan urutan eksekusi berdasarkan aturan utama SJF, yaitu memilih proses yang memiliki durasi pengerjaan paling pendek di antara proses yang sudah tiba. Nah, bagian terakhir itu penyelesaian algoritma proses terpendek dipertamakan. Di bagian slide ini menunjukkan proses perhitungan lengkap dari penjadwalan menggunakan algoritma SJF non-preemptive. Nah, setiap proses dihitung waktu mulai, waktu selesai, dan lama tanggap atau turnaround time. Karena algoritma ini tidak menggunakan preempsi, proses yang telah mulai akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses berikutnya dipilih. Perhitungan menunjukkan bahwa proses A mulai pada waktu 0 dan selesai pada 5. Pada saat A selesai, proses yang sudah tiba adalah B, C, dan D. Namun yang paling pendek adalah proses C, sehingga C dijalankan dari waktu 5 hingga 7. Berikutnya dipilih proses D karena memiliki durasi lebih pendek dibandingkan dengan B, sehingga D berjalan dari 7 sampai 11. Terakhir, proses B dieksekusi dari waktu 11 hingga 18. Di bagian ini, di bagian bawah slide ini ditampilkan jumlah keseluruhan lama tanggap serta rata-ratanya. Diagram barisan proses pada bagian akhir slide memberi gambaran visual mengenai urutan eksekusi proses dari waktu ke waktu sesuai keputusan algoritma SJF. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seperti itulah tata cara kerja penjadwalan proses beserta contoh algoritma-algoritmanya. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman lebih memahami bagaimana sistem operasi mengatur urutan eksekusi setiap proses. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingat, penjadwalan proses bukan hanya milik komputer, Tapi hidup kita juga butuh jadwal yang teratur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.